Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Hamzah Fansuri merupakan seorang ulama dan penulis sufi abad ke-16 yang terkenal pada masa kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607-1636 Masehi. Nama Al-Fansuri berasal dari bahasa Arabisasi kata pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli tengah dekat kota bersejarah Barus, tempat kelahirannya. Tak hanya berhasil di dunia tasawuf, nama Hamzah Fansuri juga masuk ke dalam pemikir garda depan di dunia sastra. Dalam bukunya berjudul The Mystic Cheese of Hamzah Fansuri, Profesor Dr. Naguib Alatas mengatakan bahwa Hamzah Fansuri adalah pujangga Melayu terbesar dalam abad ke-17. Menurutnya, pria kelahiran Barus itu adalah pencipta bentuk pantun pertama dalam bahasa Melayu. Hamzah Fansuri adalah Jalaluddin Ruminya Kepulauan Nusantara. Jalaluddin Rumi melalui Matnawi telah berhasil memberikan kontribusi terhadap bagaimana tasawuf bisa bersilaturahmi dengan sastra. Dalam karya-karyanya, puisi Syekh Hamzah Al-Fansuri sangat dipengaruhi oleh puisi Arab dan Persia, seperti Rubaiyat Omar Khayyam, tetapi tetap ada perbedaan. Rima Rubaiyat menggunakan AABA, sedangkan Hamzah Fansuri menggunakan rima AA. Penggunaan puisi yang dipengaruhi oleh puisi Arab dan Persia tidak lepas dari pengetahuan Hamzah Fansuri yang luas dalam bahasa Arab dan Persia. Menurut peneliti, tulisan Hamzah Fansuri setara dengan 3 pamflet bergaya prosa. 32 diantaranya merupakan kumpulan puisi berbahasa Melayu. Ketiga risalah puisi tersebut adalah Syarab Al-Asikin, Asrar Al-Arifin fi Bayani, Ilm Al-Suluk wa Al-Tauhid, dan Kitab Al-Muntahi. Karya yang pertama adalah Syarab Al-Asikin, minuman semua orang yang rindu. Karya ini membicarakan masalah-masalah tarikat, syariat, hakikat, dan makrifat. Perjanjian tersebut berisi ringkasan ajaran wahadat arujud dan cara untuk mendapatkan pencerahan kepada Allah. Dijelaskan juga cara mendekatkan marifah kepada Allah sesuai dengan disiplin Qadariyah. Karya kedua dari Hamzah Fansuri yaitu Asrar Al-Arifin fi Bayani, Ilm Al-Suluk wa Al-Tauhid, rahasia kaum arif dalam menjelaskan ilmu suluk dan tauhid. Seperti namanya, karya ini membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu tarikat. Selain itu, terdapat penjelasan atau interpretasi puisi sufi ayat 15 yang ditulisnya sendiri tentang persoalan-persoalan metafisika dan ontologi wujudiyah. Karya berikutnya, yakni Kitab Al-Muntahi, Cakrawala Jauh. Karya yang satu ini membicarakan masalah-masalah tasawuf, misalnya bagaimana alam diciptakan, bagaimana Tuhan muncul, dan bagaimana manusia mencoba kembali ke asalnya. Hamzah Fansuri dikenal sebagai pengikut aliran Wahdatul Wujud yang memiliki pandangan tasawuf berbau panteisme. Melalui karya-karyanya, Ibnu Arabi dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemikiran tasawuf Hamzah Fansuri. Bahkan Hamzah Fansuri dianggap sebagai orang pertama yang menjelaskan paham wihdat al-wujud Ibnu Arabi di kawasan Asia Tenggara. Syekh Hamzah Fansuri juga mengutip pendapat para sufi yang beraliran wujudiyah dan non-wujudiyah untuk menjelaskan dan memperkuat pendapat Ibnu Arabi yang dinisbatkan kepadanya. Pendapat para sufi yang dikutip oleh Hamzah Fansuri diantaranya seperti Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj, Al-Ghazali, Al-Mas'udi, Farid Al-Din Al-Attar, Jalal Al-Din Al-Rumi, Al-Iraqi, Al-Maghribi Syah Nimatullah,
dan Al-Jami. Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya menerjemahkan dan menghimpun pendapat mereka, namun juga dengan keahlian dalam menyusun kata-kata sehingga sesuai dengan paham Wihdat al-Wujud Ibnu Arabi. Wahdatul Wujud adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang bersatunya wujud Tuhan dan manusia. Dalam ajaran Hamzah Fansuri yang dikenalkan pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Wujudiyah merupakan suatu ajaran yang mengajarkan tentang keberadaan wujud Tuhan dan wujud manusia atau makhluknya yang lain. Hamzah Fansuri menggambarkan wujud Tuhan bagaikan lautan dalam yang tak bergerak, sedangkan alam semesta merupakan gelombang lautan wujud Tuhan. Pengaliran dari zat yang mutlak ini diumpamakan gerak ombak yang menimbulkan uap dan awal yang kemudian menjadi dunia gejala. Itulah yang disebut ta'ayun dari zat yang ta'ayun, itu pula lah yang disebut tanazul. Kemudian segala sesuatu kembali lagi kepada Tuhan. Taraki, yang digambarkan seperti uap dan awan yang membentuk hujan lalu airnya jatuh ke sungai dan akhirnya kembali lagi ke lautan. Dalam pencariannya mencari Tuhan, Hamzah Fansuri menjelajah ke berbagai tempat, meninggalkan kota kelahirannya di Aceh, bahkan sampai ke negeri Timur Tengah seperti Mekah dan Madinah. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Hamzah Fansuri menemukan Tuhan yang ternyata lebih dekat dari urat lehernya sendiri, menemukan jati dirinya sendiri. Pujangga Sufi ini kemudian sadar bahwa Tuhan yang selama ini dicarinya kemana-mana ternyata, dijumpa, di dalam rumah, di dalam dirinya sendiri, seperti dalam Qiyas Ka'af ayat 6, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher di sini diartikan sebagai pembuluh darah yang tersebar di tubuh manusia. Karena ketersembunyiannya, manusia seringkali tidak merasakan kehadirannya dalam dirinya. Demikian juga dengan kedekatan dan kehadiran Tuhan melalui pengetahuannya, manusia tidak merasakannya. Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam di Nusantara, Hamzah Fansuri tidak hanya dianggap sebagai pionir pertama munculnya aliran tasawuf wujudiyah semata. Namun, dalam kajian-kajian selanjutnya, Hamzah Fansuri juga menjadi pionir dalam penelitian keislaman dan budaya Nusantara secara keseluruhan. Cukup banyak karya peneliti yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Hamzah Fansuri, baik dari ilmu tasawuf, agama, sastra, budaya, bahasa, serta karya-karya lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik. Hamzah Fansuri dianggap sebagai orang pertama yang mengubah situasi ilmu-ilmu Islam berbahasa Arab, seperti istilah marai tasanuf. Selain itu, Hamzah Fansuri juga meriwayatkan salah satu kitabnya, yakni Syarab al-Ashalkin, kepada mereka yang tidak mengerti bahasa Arab dan Persia. Banyak orang menganggap Hamzah Fansuri sebagai orang besar yang sangat tertarik dengan bidangnya sehingga cocok dan ideal untuk dijadikan referensi sumber Arab. Lebih lanjut, Hamzah Fansuri memperkenalkan konsep teknis baru dalam bahasa Melayu yang mana teknis tersebut sangat cocok untuk orang-orang Melayu. Itulah sepenggal kisah sang maestro peradaban, pujangga ulama Aceh yang telah menjadi milik dunia, tetapi masih tercecer dari catatan sejarah bangsa. Sebetulnya, masih banyak kehidupan dan kisah Hamzah Fansuri yang belum terkuak, terutama tentang kampung halamannya dan bagaimana akhir kehidupannya. Padahal,
Pemikirannya itu telah sedikit banyak mempengaruhi dan mewarnai pemikiran keislaman di Nusantara. Dengan demikian, masyarakat di Nusantara, terutama Aceh, perlu membangkitkan dan menjadikan Syekh Hamzah Fansuri sebagai salah satu simbol kemegahan dunia Aceh yang tidak ada tandingannya.